Hmm? Ketua kelasnya mana? Hidupin tuh, tolong. Iya. Iya. Oh. Tolong diperhatiin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pada pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Mohon dipimpin dahulu. Baik teman-teman, dulu pada pelajaran mari kita berdoa dengan agama doa mulai. Doa Tuhan beri salam. Ya, selamat siang. Apa kabar? Iya, ada yang sakit nggak? Siapa? Sakit apa? Sakit hati. Sakit hati. Sebelum mulai kita absen dulu ya. Aditya Rohim, Ahmad Fahri Sukron, Ajeng Ardining Tias. Ajeng mana? Nggak berangkat. Alicia Ayu, Alwan Nurdiansah, Amelia Eka Putri, Ananda Tri Aprilia, Andre Noval, Andreas Boy, Aulia Aidil, Bintang Adi, Christian Ditya, Desa Valerina, yeah. Diko Solehendro, Fahri Maulana, Henry Cus Christian, Imel Putri, Ivo Denis, Jessica Isnaini. Kenapa? Sakit? Kaila Maura, Kinara Edria, Muhammad Yaki. Sakit apa gimana? Oh iya. Muhammad Al-Fatih, Muhlisin Irsan, Natania Cahaya, Nurdidayah, Reva, Rio Verdi, Safira Eka, Sofa Hanifah, oh, Vincentius Latger Surya, Yohana Alfiana,
Oh iya maaf. Yana Ayu Ning Tias. Juliana Putri. Iya Yana Dir gak? Dir. Yusuf Anwar. Yaki Ahmad. Yaki Ahmad. Izin Pak, pentas seni. Oh iya. Sebelumnya kita belajar apa? Ya, ada yang tahu apa? HTML sama apa? Kegunaannya? Lupa apa gimana? Benar. Tapi kok ini dia? Ada yang tahu HTML itu apa? Terus CSS kegunaannya? Baik, sekarang kita belajar membuat tabel sama membuat website menggunakan HTML dan CSS. Yang perlu diinstal atau dibutuhkan. Yang pertama itu text editor. Text editor itu untuk coding mengcoding. Biasanya bisa menggunakan Notepad atau menggunakan Sublime atau menggunakan VS Code. Yang kedua menggunakan internet. Internet ini opsi supaya bisa melengkapi. Soalnya kalau nggak ada internet juga susah. Yang ketiga menggunakan komputer, minimal ada RAM-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa buat ngoding. Sekarang kita nanti belajar HTML sama CSS. Text editornya menggunakan VS Code. Udah pada sekarang kita menggunakan HTML sama CSS. Text editornya menggunakan VS Code. Udah pada install VS Code belum? Udah. Belum. Kalau belum, install dulu di webnya. Ya, yeah. Kamu kan piket. Ketik aja VS Code gitu. VS Code nanti yang paling atas di download sini. Milihnya yang Windows, jangan yang MAC atau yang Ubuntu atau yang RPM. Milihnya yang Windows. Kalau Windows 10 sama 11 ini, mungkin kalau Windows di bawah 10 mungkin ini kayaknya. Ya dicari-cari sendirilah. Ini udah pada install? Udah. Kalau udah, open folder ya. Nah, buat folder baru di sini, terus dinamain belajar atau belajar membuat tabel atau apa gitu. Dinamain aja, terus habis itu kalau udah di open folder. Kalau sudah kita tambahin di sini di new file. Dinamain aja tabel.html. Yang ini silang aja. Kalau udah, kita kan biasanya kalau buat HTML itu kalau misalnya yang pertama tanda seru di sini itu bisa langsung kayak gini. Jadi langsung bisa kelihatan nanti kalau buat website misalnya di sini gini.
bisa pakai auto save kalau nggak mau ribet nge-save. Kalau nggak di sini, kalau habis diedit di save. Kalau nggak CTRL plus S, bukanya di file yang tadi kita buat. Kalau head itu di sini masuknya. Kalau kita masukinnya di sini pasti masuknya di dalam sininya. Tapi kita nggak pakai ini. Pakainya ini HTML, kita pakainya manual aja. HTML, setelah HTML kita menggunakan head. Head itu kegunaannya buat yang ada di atas sini. Buat yang ada di atas ini supaya lebih rapi. Kalau misalnya kita nggak pakai head kayak gini, kalau kita pakai head ini bisa dirubah jadi lebih rapi. Habis head kita kosongin dulu, kita ke body. Ke body habis itu di sini kita bisa menggunakan TR sama TD. Jadi nanti kayak lumayan tebal. TR sama TD, di atasnya kita kasih tabel. Harusnya di dalam sini kita pindah aja TR sama TD-nya. Yang ini kita hapus. Udah belum? Udah buat tabelnya? Kalau udah, kita kasih atasnya T-head. Ini buat kepala tabelnya. Pakainya TRTD. Misalnya nama, terus bawahnya nama, kelas. Nomor absen. Oh iya, kalau untuk membuat codingan itu lebih disarankan menggunakan teks kecil semua. Sebenarnya bebas sih, pakai besar juga nggak apa-apa, tapi lebih disarankan menggunakan kecil semua biar lebih rapi. Habis T-head kita kasih T-body. Yang ada di dalam sini kita pindah. Yang ada di sini kita hapus. Misalnya nama saya, misalnya nama Bintang. Kelasnya TJKT 1. Kalau udah kita cek kayak gini. Habis itu di bawahnya kita kasih nomor absennya. Misalnya nomor absen 20. Udah belum? Oh, nggak kelihatan. Bentar, saya besarin. Oh iya ya. Gimana kalau belum, saya tunggu.
Gimana? Nggak kelihatan? Udah kelihatan? Apa? Kita pertama pakainya HTML. HTML itu untuk fondasi yang ada di dalam sebuah website. Kalau kita membuat website seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kan kita sudah membahas HTML sama CSS, tapi belum prakteknya. Nah, ini prakteknya. Nah, ini headnya. Ini head itu kegunaannya untuk yang ada di atasnya websitenya ini. Kegunaannya supaya SEO-nya bisa, kalau kita membuat website supaya SEO-nya mengikuti. Misal kita cara membuat mie instan atau apa gitu, membuat mie ayam. Terus ini kegunaannya itu supaya kalau mencari sebuah website SEO-nya bisa mengikuti. Jadi kita bisa mendapatkan grafik secara gratis melalui Google. Kalau sudah, ini kita lewatin dulu. Kita ke body, habis itu ke tabel. Gimana? Sudah belum? Kalau belum saya tunggu. Duduk aja itu teman kamu. Duduk. Ya. Gimana, sudah belum? Kalau belum saya sambil jelasin. Ini tabel, kegunaannya itu untuk membuat tabel yang ada di dalam lingkup sini. Kalau T-head itu kepala tabel. Fungsinya untuk menyimpan judul kolom di dalam yang ada di tabel sini. Biasanya berisi TR, TD, atau enggak TR, TH. Bisa juga TH. TH supaya lebih tebal. Kalau TD ya yang biasa-biasa aja kayak gini teksnya. T-body itu kegunaannya untuk mengisi yang ada di dalam tabelnya. Kayak di dalamnya habis nama itu diisi bintang misalnya. Isinya itu ada di dalam lingkup sini.
Jadi untuk menyimpan isi data yang ada di dalam tabel. Bisa juga untuk memisahkan data dari judul kolom. Dan supaya bisa juga untuk memudahkan penggunaan tabel dengan banyak data. Gimana, udah belum? Kalau sudah, kita lanjut. Sudah? Sudah? Sudah atau belum? Kalau udah, kita isi yang ada di tabel sini border. Border bisa diisi sesuai selera. Kalau misalnya mau tebel bisa 10. Jadi kayak gini kalau 10. Kalau misalnya kita ngisinya cuma 2, ya jadi tipis kayak gini. Ya terserah sih mau diisi berapa. 1 juga nggak apa-apa. Kalau 1 lebih tipis. Jadi kegunaannya border itu supaya membuat tabelnya garis bordernya. Gimana, sudah belum? Kalau sudah, kita masuk ke CSS internal. Untuk kegunaannya tabel border itu untuk menampilkan garis tepi yang ada di sini di dalam sekitar tabel. Kalau bordernya 0 berarti tidak ada garis tepinya. Kalau misalnya 0 berarti sama aja kayak nggak dikasih border. Kalau misalnya 1 kayak tadi, garis tepinya bakalan ditampilkan. Kalau semakin lebih besar, misalnya 10 kayak tadi, kita kasih 10, itu menjadi lebih tebal sesuai dengan nilai. Tapi saya di sini saya kasih 1 aja. Gimana kalau sudah, kita langsung masuk ke CSS ya? Sudah belum? Kalau sudah, kita di sini tambahin style. Style itu untuk menambahkan CSS. Misalnya kita kasih body, habis itu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup.